Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Koordinator Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk dengan kode emitennya MPIX. Jadi PT Mitra Pedagang Indonesia Tbk ini didirikan di tahun 2019 di Kota Bangkalan, Madura, Indonesia. Perseroan adalah penyedia solusi dalam pembayaran dan transaksi digital sehari-hari yang membantu para pelaku UMKM dalam mendigitalisasi usaha tradisional dengan pemberian akses lebih cepat melalui platform MP Store Super App UMKM. Nah, MP Store ini menawarkan berbagai produk dan layanan yang dapat membantu UMKM dalam berbagai aspek penting, yaitu berupa agregator produk digital dan payment channel, layanan kris merchant untuk UMKM, dan lain sebagainya. Kemudian, nah di sini bisa kita lihat untuk produk-produk dari emiten ini itu ada agregator produk digital dan payment channel, kemudian layanan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS untuk UMKM, layanan kasir online, layanan street banking atau mini ATM, layanan e-commerce dan e-grocery atau kulakan, kemudian ada layanan agen logistik, layanan akses permodalan atau kredit usaha rakyat, serta layanan quick commerce. Di sini kita bisa lihat untuk struktur IPO-nya, jumlah saham yang ditawarkan itu sebanyak 312.500.000 lembar, dengan persentase IPO-nya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominal Rp20 per lembar, harga pelaksanaannya itu di kisaran Rp256 hingga Rp268 per lembar. Nilai IPO yang akan didapat itu maksimal Rp83.750.000.000. Dengan penjamin emisi kali ini ada PT RHB Sekuritas Indonesia. Selain saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 156.250.000 lembar dengan persentasenya yaitu 12,50%, nilai nominal Rp20 per lembar, harga pelaksanaannya di Rp850 per lembar, dan rasionya itu 2:1. Nah, kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awalnya 17 hingga 24 Januari, tanggal efektif 30 Januari, masa penawaran umum 31 Januari hingga 2 Februari, tanggal penjatahan di 2 Februari, tanggal distribusi saham di 5 Februari, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 6 Februari. Kemudian, dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten secara rinci 89% untuk pembiayaan modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perseroan secara umum. Pembiayaan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan produk digital, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan sewa server. Kemudian 11%-nya ini akan digunakan sebagai belanja modal atau CAPEX, berupa renovasi dan sewa hub dalam rangka menunjang rencana jangka panjang perseroan. Kemudian, keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh emiten ini antara lain memiliki basis pelanggan kuat dengan branding yang tepat, kemudian fokus perseroan pada industri UMKM Indonesia, memiliki hubungan baik jangka panjang dengan mitra, serta manajemen yang berpengalaman. Untuk faktor-faktor risiko utamanya yaitu risiko kegagalan dalam melakukan diversifikasi dan inovasi usaha. Risiko usaha antara lain risiko persaingan usaha dari perusahaan sejenis, risiko atas brand dan reputasi perseroan, risiko dalam mempertahankan hubungan dengan mitra perseroan, risiko ketergantungan atas jaringan telekomunikasi di Indonesia, risiko dalam mempekerjakan, mempertahankan, dan memotivasi karyawan itu kunci perseroan, dan lain sebagainya. Untuk risiko umumnya, ada kondisi makroekonomi, kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha. Adapun bagi investor sendiri, risiko yang patut diperhatikan ada harga saham perseroan ini mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari, likuiditas saham perseroan, kemudian kemampuan perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari,
risiko kegagalan investasi atau aksi korporasi, kepentingan pemegang saham pengendali ini dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli saham yang ditawarkan. Untuk key financial highlights, yang pertama ada neraca keuangan. Kita lihat rasio-rasio utamanya per 31 Juli 2023. Current rasio itu berada di angka 3,66 kali. Debt to asset rasionya tercatat 0,28 kali. Debt to equity ratio atau DER-nya tercatat 0,39 kali. DSCR sebesar 12,36 kali dan ICR-nya sebesar 168,91 kali. Adapun untuk key financial highlights yang kedua, di sini ada laporan laba rugi. Kita lihat lagi rasio-rasio utamanya per 31 Juli 2023. Gross profit margin atau GPM tercatat 4,02%, net profit margin atau NPM-nya tercatat 2,48%. Return on assets sebesar 21,78%, return on equity tercatat 30,25%. Revenue mengalami pertumbuhan 41,39%. Yang juga diikuti oleh pertumbuhan net profit sebesar 52,07%. Sekian mengenai paparan IPO kali ini, terima kasih.